Shalom, shalom. Mari kami berikan sorak-sorai kemenangan. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah bangkit. Dia memberikan kelepasan bagi kami. Dia memberikan kesembuhan bagi kami. Dan kami percaya Dia Allah Tritunggal, Dia Allah yang ajaib. Dia hebat, Dia luar biasa. Dia baik bagi kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Hari ini kami mau bernyanyi, kita mau lepas. Karena Tuhan Yesus telah menang atas maut. Kita sign body language dulu. 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Berikan sorak-sorak yang ajaib. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Kami nyanyi pujian ini. Kami mau merayakan kebangkitan Tuhan kami. Merayakan kemenangan yang Dia beri. Amin. Dia hidup. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup, Amin. Selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia yang rela mati gantikan setiap kita. Dan Dia membuktikan Dia telah bangkit.
membuktikan bagi setiap kita bahwa Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kepala yang tertunduk dan hati yang penuh dengan syukur, kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia merelakan anaknya yang tunggal mati gantikan kita. Dan Dia Allah yang hidup. Dia menjanjikan rohnya bagi setiap kita sampai dengan saat ini. Biar pagi ini kita mau puji Dia, mau sanjung Dia. Dia Raja yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. How great your love is. Cinta-Mu besar Tuhan, kasih-Mu ajaib Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Tuh genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita-Mu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus telah dikorbankan. Puji Dia. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kubur-Mu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan.
Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya takkan bertepuk tak sirna. Oleh darah namanya, di dalamnya aku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Yang menang, mari angkat pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Kristus lahir, dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya takkan bertekuk tak sirna. Oleh darah namanya, di dalamnya aku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Kami bawa sembah kami bawa pujian kami bagi Raja kami yang hidup. Kau Allah yang hidup, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu dan katakan, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in
to the King of Kings. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to bind my burden. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died. He lives and died to bind my burden. An empty grave, is there to prove my Savior lives. My Savior lives. He lives. I can face tomorrow. Because He lives. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future,
Bapak Pendeta Lius Wila ada di depan berdoa membuka kebaktian kami. Karena Engkau telah bangkit, maka kami pun juga turut dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau hidup, maka hidup kami menjadi berarti. Yang dulu hidup kami tidak berarti, yang dulu hidup kami tidak ada apa-apanya, sekarang kami memiliki Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kesekian kalinya kami merayakan Paskah. Dan untuk kesekian kalinya juga Tuhan kami merasakan cinta-Mu, kasih-Mu yang tak dapat diukir, yang tak dapat dilukis, yang tak dapat diperkatakan dengan perkataan-perkataan manusia. Dan tak satu pun Tuhan yang ada di atas planet ini yang dapat menggambarkan kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu buat kami. Dan biar kami terus merenungkan betapa besar kasih-Mu buat kami. Sehingga kami terus dapat memandang wajah-Mu, dapat merasakan kasih-Mu. Terus kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami pertaruhkan jam kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan dalam kuasa-Mu. Engkau boleh ambil alih seluruh kehidupan kami, hati kami, perasaan kami, pikiran kami. Dan biar kami seluruhnya tertuju kepada kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan kebaktian raya kami pada pagi hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, Tuhan dan Kepala Gereja kami. Dalam nama itu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh keluar dari tempat duduk kami masing-masing dan ucapkan selamat Paskah. Selamat merayakan hari kemenangan sebab Yesus telah bangkit dari maut. Amin. Dia ajaib, Dia bangkit dan hidup. Amin. Oh, 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 oh. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang, Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Ya telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa,
bangkitan hidup untuk selamanya. Dia bangkit. Dia bangkitan hidup untuk selamanya. Dia bangkit. Dia bangkitan hidup untuk selamanya. Oh, 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 oh. Amin. Mari sekali lagi berikan sorak-sorak terbaik. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Oh, haleluya, Dia berkuasa. Yeah. Dia bangkit dan hidup. Mari sama-sama nyanyikan. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya adalah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Allahku, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya adalah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, hidup, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, hidup, Mari bertepuk tangan berkuasa sama-sama di atas kepalanya. selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, hidup, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kami yang pertama. Saya persilakan kepada petugas.
sisa di bumi. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, pertama saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kita baca Matius pasal 28 mulai ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah atau Easter atau Pasah itu sebenarnya sebuah kisah yang sudah jadi hampir 6.000 tahun yang lalu, ketika bangsa Israel menjadi budak 430 tahun di Mesir. Lalu mereka dibawa keluar di saat Paskah. Anak domba disembelih dan darahnya ditaruh di ambang-ambang pintu bangsa Israel. Seluruh anak sulung daripada bangsa Mesir mati. Mulai dari anak raja, sampai kepada anak budak, sampai kepada anak binatang. Tapi bangsa Israel tidak ada satupun yang jadi korban. Malam itu disebut malam Paskah. Malam pembebasan, malam kelepasan, malam kemerdekaan. Israel keluar sebagai bangsa yang dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dari perbudakan menjadi orang merdeka, menjadi orang yang dibebaskan. Kebangkitan Yesus
Kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat 29, ketika Yohanes Pembaptis berteriak dengan keras, lihat anak domba Allah yang datang untuk menghapuskan dosa isi dunia. Teriakan itu memberikan kepada kita pemahaman dan pengertian bahwa kalau pada perjanjian lama pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir oleh domba yang disembelih, Yesus digelar sebagai anak domba. Dia tersembelih untuk pembebasan kita. Dan pembebasan itu terjadi dengan satu bukti bahwa ia hidup, kita pun hidup, kita pun bebas, kita pun merdeka, kita pun terlepas. Karena itu tiap kali Paskah kita ingat bahwa hukuman, maut, dan kematian dan kuasa daripada iblis ditaklukkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca Matius pasal yang ke-28, anak domba itu tersembelih, Yesus namanya. Darahnya tercurah untuk pembasuhan kita. Dan ternyata kematiannya bukan untuk selama-lamanya. Hanya untuk menyelesaikan persoalan kita saja. Hanya untuk menguduskan dan menyucikan kita. Hanya untuk memerdekakan kita. Pekerjaan menguduskan, memulihkan, membebaskan kita dan memerdekakan kita selesai. Dengan pengorbanan itu ia hidup untuk memberi penegasan bahwa kehidupan yang diwariskan, pengudusan yang diwariskan, penyucian yang diwariskan itu hidup. Karena ia hidup. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Ia disebut anak domba karena memang ia lahir di kandang domba. Sekali lagi, ia disebut anak domba Allah karena ia lahir di kandang yang hina. Dari awal dia sudah menanggung kehinaan itu. Status kealahannya diturunkan menjadi anak domba. Kadang-kadang dalam hidup ini sedikit ada masalah dan persoalan, kita baru dihina sedikit, baru digosip sedikit, baru diomong sedikit negatif, kita semua sudah rasa tidak enak, rasa tidak sabar, rasa direndahkan. Tapi coba bayangkan Sang Allah, penguasa, turun derajat begitu jauh. Bukan berupa manusia, dibilang seperti anak domba. Lahir di kandang domba. Tuhan Yesus sebagai manusia memberikan keterangan, adres yang baik buat kita. Bahwa begitu direndahkan, tapi ia memberikan kepada kita sekali lagi adres yang baik. Ia tidak mempedulikan suasana direndahkan, diturunkan dari martabat raja menjadi binatang. Mari kita belajar kalau dalam hidup ini mengalami sesuatu, orang anggap remeh, orang hina, orang tidak menghitung saudara. Kita pengikut Kristus.
Tuhan Yesus bilang, aku telah meninggalkan teladan ini bagi kamu. Lakukan itu. Kenapa tadi malam seorang anak tikam ibunya di fonten? Anak tikam ibu kandung di fonten. Tidak tahu ibunya meninggal atau tidak, tapi anak itu sudah lari hilang kemana. Tapi itu satu hal yang perlu kita ikuti. Mungkin anak sudah sedikit dewasa, lalu ingin menjaga martabatnya sebagai anak yang mungkin high class barangkali, atau mungkin perlu dihormati. Lalu mungkin ibu menasihati, dia tidak suka dengar. Rasanya direndahkan. Karena mungkin punya pendidikan baik dan lain-lain. Yesus dalam missio Dei tinggalkan singgasana, kedudukan, pangkat. Tidak digambarkan sebagai manusia tapi binatang. Tapi tidak ada satu keberatan pun. Malah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Dia bilang 53, Yesaya 53. Dia dibawa seperti domba ke tempat pembantaian. Tidak ada suara yang keluar. Tidak ada suara keberatan yang keluar. Itu yang membuat kita semua sebagai pengikut Kristus. Di saat kebangkitannya, memberikan kepada kita pengertian, pemahaman bahwa menghadapi kesukaran, kesulitan, tantangan, himpitan tanpa komentar, kita keluar lebih daripada pemenang. Ada amin. Karena Yesus memberikan teladan itu, ia keluar sebagai pemenang. Dan kemenangan itu diwariskan kepada kita dan kita teriak Paskah. Artinya semua yang menyusahkan, semua yang menghukum, semua yang membinasakan, semua yang menghancurkan lewat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat bacaan ini. Ia wariskan sesuatu yang berharga buat kita. Menjadi bahan pelajaran yang harus dilakukan oleh hidup ini. Waktu kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat berkata dalam Matius 28 ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ketika kita mendengar kalimat kata-kata malaikat kepada perempuan-perempuan itu, kalimat-kalimat yang mengatakan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dalam pandangan malaikat, pengikut Tuhan masih perlu diajar karena murid disebut sebagai murid. Tapi bagaimana pendapat Tuhan Yesus setelah kebangkitannya? Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku.
Kalau Tuhan Yesus bilang kita saudaranya, dan kalau kita membaca firman Tuhan bahwa dia sulung kebangkitan, dia sudah meninggalkan warisan. Ketika dia direndahkan, tidak ada komentar. Berarti saudaranya harus buat begitu dong. Angel speak to the woman, tell to the disciples. But Jesus speak, tell to my sibling, my brothers. Ini benar-benar kebangkitan membuat perubahan status, dan status ini harus benar-benar sesuai dengan sulung. Punya perilaku, punya tindakan. Masa sulungnya tidak berkeberatan di saat dia direndahkan, di saat dia dihina? Masa saudara-saudaranya baru dihina sedikit, baru digosip sedikit, sudah tersinggung, sudah marah-marah, sudah tidak senang, bahkan hati tidak ada damai dan tidak ada sejahtera. Pasca mengubah status kita untuk kita tahu kalau sulung rela berkorban dan membawa kemenangan, mewariskan kemenangan, siblingnya, brothersnya, saudara-saudaranya harus lakukan itu. Siapa saudara-saudaranya? Gerejanya. Siapa di dalam gereja? Saudara dan saya. Jadi kalau malaikat berkata mereka murid, Tuhan Yesus berkata mereka saudara. Kalau dibilang murid adalah posisi formal. Tapi kalau bilang saudara bukan posisi formal. Tapi pembelajaran karena hubungan. Bukan karena dia sebagai guru dan kita sebagai murid, tapi karena hubungan persaudaraan. Biasanya hubungan persaudaraan itu pendidikannya jauh lebih kuat daripada guru dengan murid. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pasca mengangkat status kita dari bukan saudara menjadi saudara dengan Tuhan Yesus. Sebab begini, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, kita saudara dari Adam, sehingga kita semua berbuat dosa. Waktu dia bangkit, dia bilang kita saudara, berarti kita disatukan dengan kemenangannya. Berarti juga kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kalau dulu Adam buat salah, kita semua jadi saudara Adam, kena kutuk semua. Sekarang Yesus bangkit, dia bilang kita saudara. Dia berkemenangan, dia yang menang, mewariskan kemenangan. Kita memiliki itu karena kita mendapatkan warisan itu. Saya baca dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Berarti dia saudara sulung. Dan kalau sulung bangkit, lalu dia bangkit, lalu dia bilang kita saudara, maka mengubah status turunan daripada Adam yang dibawa kutuk karena kegagalan dalam Kejadian pasal 3. Berabad-abad lamanya kita menjadi saudara terkutuk. Saudara yang memiliki warisan dosa. Waktu Yesus bangkit,
kita berubah menjadi saudara Tuhan Yesus. Adam yang kedua, bukan Adam yang pertama. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi satu orang yang namanya Adam membuat semua orang menjadi saudara Adam yang ada di dalam warisan kutuk. Waktu Yesus bangkit sebagai Adam kedua, dia berkata, kamu saudara. Berubah status dari saudara terkutuk menjadi saudara yang diampuni, saudara yang dibebaskan, saudara yang disucikan, saudara yang mengalami kelepasan. Sebab itu Rasul Paulus bilang, kalau kamu sudah dimerdekakan, jangan salah menggunakan kemerdekaan itu. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, jadi saudara Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sebab itu dia bilang saudara. Itu kasih tahu saudara-saudaraku. Jadi kita bersyukur ya Paskah. Mengubah kita yang, saya mau omong kasar, muka jelek seperti kita ini. Tuhan Yesus pemuka begitu ganteng. Lalu dia bilang, kita yang model begini, dia bilang saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. You and me is the sibling of Jesus Christ. Saudara dan saya adalah saudara dari Tuhan Yesus. Yang bilang ini bukan saudara dan saya, tapi yang bilang ini Tuhan Yesus. Biasanya orang hidup bersaudara itu selalu menjaga martabat saudaranya. Dia tidak akan bertindak, berbuat sesuatu yang mempermalukan saudaranya. Dia selalu berbuat sesuatu yang mengakibatkan orang mengatakan bahwa oh, saudaranya santun, pantas dia santun. Orang juga akan berkata, oh saudaranya tukang korupsi, pantas dia tukang korupsi. Kan menciderai. Kalau kita melakukan sesuatu, orang akan menilai saudara kita, oh mereka saudara. Karena kata saudara itu berarti saudara. Jadi kalau kita berbuat zina, oh dia pun saudara. Saudara, oh tukang berzina juga. Tukang mabok, tukang dansa. Oh, pasti Tuhan Yesus tukang dansa juga. Pasti Tuhan Yesus juga tukang berzina. Pasti Tuhan Yesus juga tukang mabok. Saya mau kasih tahu, kalau di pesta-pesta saudara tukang dansa, menari berdansa kiri kanan di sana, saudara memberi keterangan kepada orang di sana, bilang, saya pun kakak yang bilang saya saudara namanya Yesus, itu model seperti saya nih. Apalagi kalau saudara su singer di sini, su main musik di sini, su song leader di sini, su tukang berdoa di sini, lalu tak ujung muncul di sana Anda duniawi. Di mana makna Paskah itu yang Yesus bilang, you and me is his sibling. You and me is his brothers. Jadi kalau saudara pergi ke penjara, kalau lihat orang Kristen, tukang berzina, tukang bunuh, yang bunuh tadi malam, tikam di Pemama, tadi malam di Fontaine, itu orang Kristen itu.
Bapak Ibu lihat di sana, itu sebenarnya langsung tanpa mereka omong, orang sudah bilang, oh memang ini saudara keturunan yang begini. Kita mencederai gereja, kita mencederai nama Tuhan Yesus yang membuat pengakuan, you and me is his sibling. Anda dan saya adalah saudaranya. Bagaimana kok saudaranya hidup saleh kudus seperti itu, dia wariskan kemenangan kepada kita. Kita tidak menjaga kewarisan kemenangan, kekudusan dan kesucian itu. Kita menciderainya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung, patronnya, role modelnya, kakak kita, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, memang Paskah ini luar biasa. Kalau saja satu waktu Pak Jokowi datang di rumah saya, lalu dia bilang, John, lu beta pun saudara, ini kota Kupang Ancor. Hancur. Ketika dia katakan itu, sadar atau tidak, tapi sudah ada spirit di dalam kita, semangat di dalam kita. Wih, presiden sudah bilang, beta di saudara beta mesti jaga. Oh, beta penghidup, jangan cederai, mencemarkan di nama, jangan bikin malu dia. Ini dia buat pengakuan di muka umum. Ini Yesus buat pengakuan di muka umum ini. Sebab lebih dari 2 orang. Paskah menghidupkan kita untuk memiliki tanggung jawab. Our elders, brothers, speak to all of us. You are the sibling. You are the brothers. Kakak sulung kita. Sulung kita. Waktu dia bangkit, dia bilang, kamu saudaraku. Kita adalah saudaranya. Gereja adalah saudaranya. Dan kalau bicara gereja bukan soal organisasinya, bukan soal gedungnya, tapi individu yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sebenarnya mendengar saja ini kalimat, kita pulang dengan penuh kebanggaan. Manusia celaka, manusia berdosa, manusia kotor, manusia najis, cemar, pembandel, pemberontak. Bila di-compare dengan kehidupan Yesus, aduh jauhnya seperti timur dengan barat, utara dengan selatan, langit dengan bumi. Kotornya. Tapi Yesus bilang waktu dia bangkit, you are my sibling. You are my brothers. Kamu adalah saudaraku. Kamu adalah adik-adikku. Itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga, ternyata dalam perjalanan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang begitu gemuruh, dahsyat, hebat, karena gempa bumi terjadi, batu yang menutup pintu kubur terbongkar, malaikat turun dan bicara, sampai prajurit-prajurit ketakutan sampai seperti orang mati.
Tapi kita lihat kehidupan manusia ini. Suasana sudah begitu menggemparkan. Suasana sudah begitu dahsyat, hebat. Menggelegar kemana-mana. Sampai kubur pun menggelegar. Namun uang merusak semua mindset, sudut pandang, cara berpikir manusia. Menurut pertama Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini terjadi pada hari Paskah juga. Yudas cinta uang, bukan cinta Tuhan Yesus. Dia jual, menimbulkan masalah besar, menyiksa diri. Seperti dalam Matius pasal 26 ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu, menyerahkan Yesus kepada kamu. Mereka membayar 30 keping uang perak kepadanya. Kalau di-compare dengan 30 keping perak hari itu, dalam sejarah Alkitab mengatakan dengan uang hari ini 250.000 rupiah. Artinya kalau beras 15.000, beras berapa kilo itu? Tidak sampai 20 kilo. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Waktu Paskah, uang juga membuat orang punya mindset rusak. Membuat orang punya sudut pandang rusak. Soldiers love money. As a result, they participate in lying to the public. Prajurit-prajurit mencintai uang dalam Paskah. Akibatnya turut melakukan pembohongan publik. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Mereka menyaksikan malaikat berbicara, bahkan gempa bumi. Pintu kubur terbongkar. Prajurit-prajurit yang jaga menyaksikan itu. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Jadi penjaga ini prajurit-prajurit, serdadu itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti itu. Uang sebelum Paskah dan Paskah ternyata punya pengaruh besar terhadap orang-orang yang tidak cinta Tuhan dan hanya cinta uang. Apa uang kita tidak perlu? Kita semua perlu duit. Tapi ingat baik-baik, uang itu hanya alat. Goal kita adalah keselamatan, bukan uang. Money only tools, not salvation. Our goal is salvation, not money. Uang itu hanya alat yang kita pakai beli ini, beli itu, bangun rumah, kumpul harta, punya aset. Tidak ada salahnya. Tapi kalau uang menjadi goal kita, itu yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Yudas uang menjadi goalnya. Sampai sang juru selamat dijual. Prajurit-prajurit uang menjadi goalnya.
Sampai walaupun Yesus sudah bangkit, mereka bilang, tidak bangkit, tidak bangkit, tidak bangkit. Berapa banyak orang dalam gereja Tuhan gara-gara uang. Orang paling dekat bisa menjadi jauh jaraknya seperti di negara orang lain. Gara-gara uang, saudara bisa masuk penjara. Gara-gara uang, bisa bunuh saudara. Mungkin yang tadi malam itu anak barangkali minta uang sama mama, tidak kasih, dia tikam. Gara-gara uang, karena fokusnya adalah uang. Dan dia tidak pernah memikirkan bahwa uang itu only tools. Hanya alat untuk kita pakai sementara pada tubuh ini. Sebab kalau setelah ini tubuh sudah tidak berdaya. Saya suka suka dengar di YouTube. Dia bilang, selagi muda kita berjuang cari uang, lalu kumpul banyak uang. Setelah banyak uang, tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Bahkan kalau sudah umur lanjut, uang tidak ada guna. Sebab mau makan ini tidak bisa, mau makan itu tidak bisa, mau beli ini tidak bisa, mau berjalan pun tidak bisa. Bahkan ada yang mau jalan takut jatuh dengan pesawat. Ada uang banyak tapi takut jatuh dengan pesawat. Sampai orang ada uang, mau terbang ke sana sini pikir 10 kali. Uang hanya alat, bukan goal kita. Goal kita adalah keselamatan. Pasca Yesus sudah berkata, bilang kepada saudara-saudaranya, ketemu saya di Galilea, pasti suara itu sudah menggelegar kemana-mana. Tapi prajurit-prajurit ini yang mungkin dengar perkataan itu juga tidak mau tahu. Karena mereka tidak memikirkan uang hanya alat sementara. Tapi bukan goal kita. Sebab kalau uang goal kita, nah itu yang jadi masalah. Buat menjadi pembohong publik. Yesus bangkit. Yesus hidup. Mereka bilang tidak. Sampai hari ini ya. Firman Tuhan bilang begini. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi. Sampai sekarang ini. Dan itu benar. Orang Yahudi 90% tidak percaya. Sekarang sudah kurang lebih 10% orang Yahudi yang diaspora ke Amerika, ke Rusia, ke negara-negara Eropa yang lain percaya Yesus. Tapi yang ada di Israel, mereka bilang tidak. Sebab suara pembohongan publik ini, dia tidak bangkit. Dia dicuri. Jadi di dalam perjalanan Paskah ini, kita diperhadapkan dua hal penting. Jadi saudara dan menjaga martabatnya, atau jadi orang yang ada pada posisi membuat pembohongan publik bahwa dia tidak bangkit, dia bukan Tuhan. Dan mungkin kita punya bahasa tidak seperti itu, tapi tingkah laku kita dengan tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang membuat pembohongan publik. Karena orang kenal kita, orang karismatik, orang pentekostal, orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus, tapi hidupnya menyangkal kehidupan Kristus. Ini pembohongan publik. Kita bersyukur di Paskah. Dua poin ini diperhadapkan untuk kita memilih. Dan saya percaya kita semua yang ada ini akan berkata, dulu kami seperti orang-orang yang hidup sebagai pembohong publik. Tapi sisa hidup yang ada ini, saya mau berdiri untuk membuktikan. I is the brothers of Jesus Christ. Saya mau berdiri dan berkata, saya adalah saudara Tuhan Yesus. Saya menjaga martabatnya dalam sepak terjangku, dalam tutur bicaraku, dalam sikapku, dalam segala tindakan saya.
kita belum terlambat. Not be late, kita belum terlambat. Jikalau kita ada pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita berkata, terima kasih ada Paskah membuat statusku yang bukan saudara menjadi saudara. Dan saya mau bersikap menjaga martabat saudaraku yang sulung, Yesus namanya. Sejenak kita tunduk, kita renungkan kebenaran ini. Singer song leader akan menyanyikan bila ku buka mataku, baik mata jasmani, mata hatiku, dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bukan aku menghinamu, tapi saya kagum-kagum tentang Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, hari ini Paskah, aku jadi saudara Tuhan Yesus. Singer song leader akan nyanyikan nyanyiannya. Wajahku, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah. Mari kita sama-sama menyanyikannya bila aku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Kita tersanjung karena kita jadi saudaranya. Itu luar biasa. Semua yang baik dalam hidupku, Itu karyanya. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, Yaitu jadi saudara-saudaranya. ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan
ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari menyembahmu. Bila kita buka mata rohani kita dan lihat wajah Yesus yang begitu anggun dan mulia, lalu kita ingat Petrus murid-murid menyangkal dan lari kasih tinggal dia. Waktu Paskah dia bilang orang yang lari kasih tinggal dia adalah saudaranya. Bila kita lihat hidup ini masa yang lalu, kita pernah jauh dari Tuhan. Tapi karya tangannya membuat kita seperti murid-murid yang menyangkal dia. Dia ubah kita bukan menjadi seteru dan musuh, tapi dia bilang saudara. Mari buka mata hati kita, lalu kita memandang kemuliaannya dan berkata, thank you Lord for your love, for your grace, for your blessing, for your mercy. Dan kita berkata terima kasih buat rahmat, kasih, kemurahan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, mengubah statusku di Paskah, become siblings, menjadi saudara, become brothers, menjadi saudara. Kalau kita ingat, banyak kali kita meneteskan air matanya, melukai dia, menyakiti dia. Many times we doing bad in our life to make his heart sad. Banyak kali dalam hidup ini membuat hatinya sedih. Tapi Paskah, dia bilang, yang menjadikan aku ubah bukan balas dengan menyakiti. Tapi dia bilang, you are my sibling. You are my brothers. Kamu adalah saudaraku. Kamu adalah orang dekatku. Mari kita angkat tangan kita dan berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Paskah memberi pengharapan hidup masa depan lebih baik. Karena kami punya saudara yang membela kami. Gembala agung, pelindung, penolong, juru selamat, penebus, pembebas. Dialah segala-galanya. Tuhan, ini kami semua. Terima kasih Tuhan. Paskah memberi kami pencerahan mengerti tentang hati-Mu. Pengorbanan-Mu untuk mengubah status kami dari bukan saudara, yang dari musuh menjadi saudara. Menjadi dari orang yang memberontak menjadi saudara. Dari orang yang pernah melukai menyakiti-Mu, tetap Engkau mengakui kami saudara. Dan kami tahu seorang saudara selalu memproteksi, melindungi saudara-saudaranya. Di saat tak berdaya, tak mampu, bahkan susah menjalani hidup ini, saudara sulung kami, Yesus Kristus, akan terus mengikuti kami, menuntun kami, sehingga kami tiba di rumah Bapa dengan aman, tentram, nyaman, karena Dialah pembela kami. Ini kami semua Tuhan. Dengar doa kami. Dan sebagai imam kadim dan abdi Allah menyerahkan semua kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari turunkan tangan-Mu. Kita nyanyi nyanyian yang sudah lama kita tidak nyanyi. Yesus kau sahabat, sahabat yang setia. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau
peduli masalah jiwa. Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang percaya kau sahabat setia. Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang percaya kau sahabat setia. Bapa di sorga, sekali lagi terima kasih. Di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Dan kami menyaksikan itu dalam kebenaran sejarah suci. Di saat murid-murid tidak setia, waktu Paskah Engkau bangkit. Engkau membuktikan kesetiaan kepada orang berdosa yang menyangkal Engkau, yang melukai Engkau, menyakiti Engkau. Engkau berkata, mereka adalah saudara-saudaraku. Dan pagi ini kami menerima pernyataan itu. Kami adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Kami harus menjaga dalam perjalanan hidup ini nama baik Sang Juru Selamat sahabat kami. Dalam perilaku, sepak terjang, tindakan, tutur bicara, dan pergaulan. Supaya nama saudara sulung kami tidak ternoda, tidak tercela, tidak dihina. Jadikan kami alat yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu sebagai saudara yang Engkau sudah akui dari 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata amin. Berikan sanjungan terbaik, 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 terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kami yang kedua kepada petugas. Saya persilahkan. Baik, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami di Minggu Paskah ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami untuk memahami maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Saatnya kami akan memberi korban-korban persembahan kami yang kedua. Memberkati semua pemberian kami Tuhan Yesus, biar boleh dipakai untuk kebenaran, buat pekerjaan Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa untuk memberi yang terbaik bagimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga, dan kami bawa korban-korban persembahan kami yang kedua. Haleluya, amin. Baik, sambil memberi kita dengar beberapa pemberitahuan. Saya, Ibu Gembala, dan departemen mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk datang di pesta Paskah sore dalam kebaktian ketiga. Jadi jangan tidak ada yang tidak datang. Pesta Paskah kita, makan bersama,
merayakan kemenangan besar yang diwariskan kepada kita sore dalam kebaktian raya ketiga. Kasih tahu jemaat yang lain kalau mereka tidak sempat datang gereja, supaya kita bisa duduk makan minum bersama dalam pesta Paskah sore. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada, tolong angkat tangan. Tidak ada. Saya mulai sedikit senang karena Bapak Ibu datang, mulai duduk di kursi tengah dengan teratur baik. Biasa berat sebelah. Sekarang sudah mulai kita memahami bahwa perlu kita duduk di sini. Jadi kalau kursi di bawah belum penuh, jangan di atas dulu. Nanti orang jalan kolektor naik setengah mati di atas. Jadi kalau lihat kursi di bawah masih kosong, jangan naik ke balkon begitu. Nanti kalau sudah penuh di bawah baru naik ke balkon. Oke. Lalu ingat bahwa usahakan supaya mulai kebaktian kita sudah ada di ruang kebaktian sehingga kita bisa body language statement bersama-sama. Lalu juga dikasih ingat selesai berkat langsung gembala hitung 1, 2, 3 lalu kita langsung berkata Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Dan tangannya jangan setengah begini, naik tinggi begini. Sebenarnya ini memiliki makna berkaitan dengan gerak badan sedikit. Karena banyak yang suka bilang, saya pembahu sakit. Nah coba begitu, pasti hilang itu sakit. Sekali lagi, sore jangan tidak ada yang tidak datang. Dan mungkin ini yang pertama kali kita mulai ya, Paskah. Karena biasanya hanya Natal saja yang pesta. Padahal Paskah itu menentukan. Lahir tapi tidak ada kematian, berarti tidak ada penebusan. Begitu. Jadi gereja ini mulai Natal, Paskah kita mesti bikin pesta. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik begitu. Bapak Ibu yang berhari ulang tahun di hari Paskah ini boleh datang di depan, saudara boleh didoakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Goodness of God. Bahasa Indonesia ya. Ya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku, kebaikan-Mu Tuhan mendapati hidupku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku, kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku, kebaikan-Mu Tuhan mendapati hidupku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu yang terus mengajar hidup ini, hidup orang berdosa ini. Dan Engkau mendapatinya, lalu Engkau berkata, Engkau saudaraku. Terima kasih, terima kasih. Thank you Lord. Thank you so much. You call all of us your sibling, your brothers. You forgot all bad thing were we doing in our life. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena keadaan kami selayaknya bukan menjadi saudara, tapi Engkau bilang kami saudara. Engkau melupakan semua pelanggaran kami, kesalahan kami. Terima kasih kami punya Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus bagi hidup kami. Kini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Engkau sudah tambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Mereka telah menjalaninya. Itu semua karena anugerah, rahmat, dan kasih setia-Mu. Karena Engkau meletakkan label saudara kepada mereka dan Engkau pelihara mereka. Puji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, beri mereka umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu Engkau jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Dan biar dalam umur panjang itu mereka belajar menyenangkan hati-Mu di sisa perjalanan kehidupan. Kami berdoa juga supaya di umur panjang itu mereka jadi berkat buat keluarga, famili, dan di tempat mereka bekerja dan beraktivitas. Dan di dalam umur panjang itu mereka tinggal setia kepadamu sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu. Ikat mereka bersama kami kuat dalam kasih-Mu. Dan biar semua kami punya alur bajak yang Engkau dirus dengan lemak dan embun dari sorga. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan.
Engkau perintahkan berkat ke atas usaha pekerjaan daripada setiap sidang jemaat. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Kami berdoa buat kaum muda kami semua, supaya menjadi kaum muda yang jadi panutan, contoh dan teladan, dan punya hati cinta Tuhan Yesus dan melayani Tuhan di masa muda mereka. Sebab dengan demikian mereka memiliki masa depan yang cemerlang dan gilang gemilang. Kami juga berdoa buat anak cucu kami semua, Tuhan berkati mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, orang tua dan mencintai orang tua. Supaya umur mereka dikasih panjang di atas bumi, dan selama mereka ada di bumi mereka menikmati penyertaan Tuhan sampai Maranatha. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kebaktian kedua dan ketiga dan pesta Paskah sore nanti. Biar semua kami bisa hadir dan bisa ada dalam perjamuan pesta Paskah di dalam persaudaraan yang kokoh dan kuat. Kami juga berdoa Tuhan, semua aktivis gereja, pemusik, singer, song leader, departemen kaum wanita, departemen doa, departemen kaum muda, departemen multimedia, departemen pendidikan, departemen sekolah minggu, semua Tuhan berkati pengurus-pengurusnya. Karena mereka semua sekaligus menjadi alat pertumbuhan gereja yang bergandengan tangan dengan gembala untuk pertumbuhan jemaat. Juga jemaat semua Engkau pakai menjadi penopang yang baik untuk pertumbuhan gereja. Misionaris-misionaris kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan berkati. Anak-anak kami semua yang melayani di mana-mana di seluruh Indonesia, di Jakarta, di Bali, di NTT, semua Tuhan berkati, pakai semua. Yang melayani di Amerika, yang melayani di Jerman, yang melayani di Taiwan, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Ibu Asti, Ibu Surat, Pak Yakob Afi, Tuhan jamah sembuhkan. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata amin. 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Salam, selamat pagi, selamat ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati. To all our brothers all the world where you join us in the first service, in the Easter service this morning, Pasah service this morning, we believe you get blessing and be blessed. And I hope, and all congregation in New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, Kupang, ask you pray for us so that we become multiply in members and soul, especially in spiritual. To all our brothers, where we call brothers in Christ, in Europe, in Middle East, in Africa, Asia, Australia, New Guinea, Hong Kong, and United States. We pray God bless you and meet you again at second service at
9 a.m. Happy Easter. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ku mau selalu mengingat